Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik Selamat semua. pagi adik-adik, selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi Kak Geo. Selamat beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita harus apa dulu Kak Geo? Berpakaiannya rapi, Pakaiannya rapi, siapkan kerikmanya dan Siapkan. Alkitabnya. kerikma dan juga Alkitabnya. Jangan makan-makan. Semuanya kita mau menghormati ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, setelah itu Kak Gio apa? Sebentar sebelum memulaikan ibadah kita, teman kita akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami dapat berkumpul via online untuk ibadah My Ticket. Sebelumnya berkati kakak-kakak dan teman-teman yang melayani. Kami akan menyanyi untuk Tuhan, berbimbing ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik semua, yang siap memuji Tuhan lambaikan tangannya. Wih banyak ya. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi buat Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Sekali katakan jalan. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus kanan selamanya. dulu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Nah Kak Adi, kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti kita akan Menang. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Semuanya angkat Kudus tangannya, katakan turun. haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Sekali lagi, Roh Kudus turun. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyenangkan Tuhan lewat lagu-lagu kita. Kita menjadi umat pemenang. Baik adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik dan kami akan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita mau sembah Tuhan adik-adik yang manis. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama menyembah Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami.
kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau berkorban bagi kami memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya. Sama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat kebaikan-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur lebih sungguh-sungguh katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah menyembah nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah guru-guru yang mengajarkan kami. Dan jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Kak Seni pada pagi hari ini. Ya, kalau dari tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan buku catatannya ya. Pagi hari ini judul firman Tuhannya adalah Perjalanan ke Emmaus ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang tanya, Kak Seni, Emmaus itu adalah nama apa? Ya, Emmaus itu adalah nama sebuah kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem ya. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang perjalanan ke Emmaus pada pagi hari ini adalah yang pertama ya, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya ya kepada kedua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Yang kedua, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bersama dengan kedua murid ya. Tuhan Yesus ada beserta dengan mereka. Yang ketiga adalah adik-adik harus belajar untuk berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa yang adik-adik panjatkan setiap hari ya. Nah, untuk bahan materi kita pada pagi hari ini ada di Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 ya. Nah, Kak Seni rindu bagi adik-adik yang sudah bisa baca dan punya Alkitab, mari dibuka Alkitabnya di Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 ya. Nah, jadi setelah kematian Tuhan Yesus, 2 orang dari murid-murid Yesus itu pergi ke Emmaus ya. Namun di perjalanan Yesus yang sudah bangkit itu ikut bergabung bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak tahu ya, karena Alkitab katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, adik-adik pada pagi hari ini Kak Seni ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik-adik ya. Kita mau belajar sama-sama ya. Adik-adik sudah siap ya? Sudah siap ya? Pertanyaan pertama. Pergi kemanakah kedua murid Yesus setelah kematiannya? Kita mau buka sama-sama di Lukas 24 ayat 13 ya. Kita mau baca sama-sama di Lukas 24 ayat 13
sudah ketemu, kita mau baca 2, 3 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, tadi pertanyaannya, pergi kemanakah kedua murid Yesus setelah kematiannya? Jawabannya ke Emmaus, benar ya. Pertanyaan kedua, ketika mereka bercakap-cakap dan Yesus menghampiri mereka, apakah mereka tahu bahwa yang mendekati mereka adalah Yesus? Ya, jawabannya ada di ayat yang ke-16 ya, adik-adik ya, di Lukas 24 ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, tadi pertanyaannya, ketika mereka bercakap-cakap dan Yesus menghampiri mereka, apakah mereka tahu bahwa yang mendekati mereka adalah Yesus? Jawabannya, ya, mereka tidak mengenali Yesus ya, karena dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa harapan kedua murid itu kepada Yesus? Kita mau baca di ayat yang ke-21 ya. Di Lukas 24 ayat yang ke-21. Di sana kita mau baca sama-sama 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, kalau tadi pertanyaannya, apa harapan kedua murid itu kepada Yesus? Jawabannya, mereka mengharapkan bahwa Yesus dapat membebaskan bangsa Israel ya dari penjajahan Romawi. Adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan kita kali ini adalah bahwa sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus selalu memuji Tuhan. Mungkin adik-adik tanya, Kak Seni, kenapa sih kita harus selalu memuji Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup ya. Arti Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang tidak pernah mati ya adik-adik. Mungkin dahulu Yesus pernah mati, tetapi dia sudah bangkit ya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita ya. Nah, Kak Seni mau tanya juga, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sekarang ada bersama-sama dengan kita? Adik-adik percaya? Ya, kita harus percaya ya, bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia mendengar dan melihat apa yang kita perbuat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Mungkin mama papa tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus Dia tahu. Kita sedih Dia tahu, kita susah Dia tahu, kita senang bahagia Dia tahu ya. Kenapa kok Dia tahu, Kak Seni? Kok Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan? Karena Tuhan Yesus dikatakan tadi Allah yang hidup ya, Allah yang tidak akan pernah mati. Dia adalah penyelamat kita, Dia adalah sumber kebenaran ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga ingin lewat firman Tuhan kali ini bahwa kita anak-anak Tuhan itu harus berdoa setiap hari ya. Kak Seni mau tanya, apakah adik-adik sudah berdoa setiap hari di rumah? Sudah? Ya, sebagai anak Tuhan kita mau belajar untuk kita mau berdoa setiap hari ya dalam kehidupan kita. Waktu kita bangun tidur, apa yang ada dilakukan? Jangan cari HP ya, jangan main-main ya. Waktu kita bangun tidur, kita usahakan kita berdoa, saat teduh kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau sepanjang malam hingga pagi, Tuhan selalu menjaga, melindungi ya. Demikian juga pada malam hari sebelum kita mau tidur, kita juga berdoa ya, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari ya. Pokoknya setiap hari kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita ya. Oke, cukup sekian firman Tuhan kali ini ya. Nah, untuk untuk aktivitasnya kita semua sama ya, adik-adik nanti baca ayat hafalan ya. Di 1 Korintus 15 ayat 20a ya, kita mau buka di 1 Korintus 15 ayat 20a. Bunyi ayat hafalannya ada, bunyi firman Tuhannya adalah,
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, nah, tapi untuk adik-adik yang ada di Tunas dan Matius, ya adik-adik bisa dibantu oleh mama papa. Tetapi adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik yang ada di Markus, Lukas, dan Yohanes, adik-adik hafalkan sendiri pakai gerakan ya. Setelah itu di videoin, kalau sudah kelar, adik-adik bisa kirim ke grup masing-masing. Oke? Oke ya, kita akan berdoa dulu. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak Mike kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ada bersama-sama dengan kami, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan selalu berdoa senantiasa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang baik. Kami mau Tuhan dalam kehidupan kami setia Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak My Ticket semuanya. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan Tuhan, ajar kami selalu setia untuk mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.